Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema kasih mempersatukan. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, pada bulan yang lalu saya menyampaikan tema renungan firman Tuhan adalah mengasihi sesama sebagai wujud mengasihi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali saya mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, kasih yang mempersatukan. Hal ini mengajarkan kita satu hal yang penting dan terpenting, bahwa setiap orang percaya, kasih harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari tema di atas ada 3 pengajaran penting dan alkitabiah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita terus-menerus hari lepas hari. Yang pertama adalah kenakanlah kasih. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi dari ayat yang barusan kita baca. Yang pertama adalah orang-orang pilihan Allah, dan yang kedua adalah orang-orang yang dikasihinya. Artinya bahwa orang-orang pilihan Allah dan orang-orang yang dikasihi Allah harus memiliki karakter Kristus, yaitu kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara-saudara, kata kenakanlah dari ayat di atas mengandung pemahaman atau pengertian, yaitu mentransformasi atau memperbaharui, melepaskan yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Bagus sekali Rasul Paulus menyampaikan analogi manusia lama dan manusia baru. Hal tersebut di atas merupakan bagian daripada buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 22 sampai dengan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagian yang kedua, milikilah kesabaran dan pengampunan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, penulis kitab Amsal berkata di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yesus juga mengajarkan murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Untuk dapat terciptanya kesatuan di dalam hubungannya dengan kasih, maka
harus kita memiliki sikap yang sabar dan mengampuni. Bagian yang ketiga, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, kata di atas semuanya itu di dalam ayat yang ke-14 tadi mengandung pengertian, yaitu yang terutama, yang terpenting, dan yang teristimewa. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7a dikatakan, sebab kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itulah yang mengikat kesatuan dan persatuan, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam persekutuan, maupun di dalam setiap komunitas yang ada. Kasih itu memulihkan hubungan yang baik antara Tuhan dan sesama, karena kasih itu merupakan karakter Kristus yang nampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kesimpulan renungan pada pagi hari ini ada 3 hal. Yang pertama, apabila kasih itu menyatukan, yaitu hati yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran seperti hati Yesus. Bagian yang kedua, untuk bisa tercipta kasih yang mempersatukan, harus memiliki hati yang penuh kesabaran dan pengampunan. Dan bagian yang ketiga, untuk dapat tercipta kasih yang mempersatukan, harus memiliki hati yang penuh belas kasihan, kesabaran, dan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami pada pagi hari ini, bahwa kasih bisa mempersatukan kami sebagai orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga firman-Mu. Biarlah firman Allah menjadi rema di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus.